Assalamualaikum, gue welcome to Mereka Cerita. Oke guys, di video kali ini reaction lagi video-video yang ada ceritanya, ada lucunya, ada harunya, ada semuanya pokoknya ya, gue simpen pokoknya ya. Oke, langsung ke video pertama. Di saat ada tetangga meninggal, yang ambil keranda adalah pemabuk atau penjudi, bukanlah anak kiai ataupun ustadz. Oke. Jadi dari video ini tuh mau ngasih tahu ke kita kalau yang punya kebiasaan buruk itu ada sisi bagusnya ya, ada sisi positifnya. Tapi jangan sampai ini menjadi pembenaran ya. Bukan berarti lu bebas jadi pemabuk, bebas jadi penjudi, asalkan lu punya kelakuan yang baik. Karena kita nggak tahu kan orang itu meninggal pada kondisi apa gitu kan. Nah, intinya adalah lu semua harus tetap jadi orang yang berkelakuan baik lah, maksud gue. Karena yang ahli ibadah lagi sholat jenazah, ya enggak lah, orang kan lagi di bawah atau udah kelar ya, nggak tahu gue. Hal yang gue tangkap setelah baca komentar adalah banyak komentar yang dia simpulkan ahli maksiat memandang orang yang ahli ibadah dengan rasa cinta, namun ahli ibadah memandang ahli maksiat dengan rasa benci. Oh, gue nggak tahu sih komentarnya karena terlalu banyak kalau gue bacain ya guys ya. Mereka cuma nggak terlalu paham agama, tapi mereka tetap punya hati loh. Nah, tadi gue bilang, maksudnya itu ya ada sisi positifnya, tapi kan jangan sampai dijadikan pembenaran ya. Intinya semua saling membutuhkan bantuan. Betul, 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 betul. Bener, gue dan teman-teman gue emang nggak sesoleh itu ya. Ya senakal-nakalnya anak muda lah, tapi di kampung kita nggak pernah ngerusuh. Saat ada yang meninggal, kitalah yang muda yang ambil keranda, yang bantu beres-beres rumah keluarga duka. Oke, keren, keren, keren. Sekali lagi jangan jadikan ini pembenaran, cukup menjadi kritik lah. Kalau orang yang berkelakuan kurang pun juga ada kesempatan beramal baik gitu guys ya. Mendengar kabar ibunya Holili langsung tikam tetangganya sampai kasus apa nih? Ibu Holili menceritakan soal pemerkosaan itu 1 minggu setelah kejadian. Holili yang emosi menghampiri rumah korban lalu menikamnya beberapa kali. Oh gitu. Usai kejadian, Holili langsung menyerahkan diri ke kantor polisi dengan diantar oleh ayahnya. Wah, ya gimana ya guys ya? Karena gue sih bukan mau kontra, gue sih menghargai niatnya dia, tapi bagusnya dia mau menyerahkan diri ya. Ya memang kalau hukumnya orang yang sudah berkeluarga dia harus dibunuh dengan cara rajam, tapi gimana ya, kita nggak ada hukum itu gitu di sini. Ya sudahlah, gue apresiasi si bocah sih. Ketika ditanya mengapa nggak mengadu ke ayahnya saja, Holili mengatakan bahwa dirinya tidak ingin sang ayah yang masuk penjara. Hormat dek. Wah, keren sekali. Alfian Bayu, ada info kontak Holili, ada rezeki nih untuk membantu ekonomi setelah keluar dari penjara. Syukur-syukur kawan-kawan dari hukum kalau mau membantu untuk peringanan hukuman juga bisa disekaliankan. Wah, iya ya, kalau ada konten-konten positif tuh pasti tuh memberikan hal yang positif gitu loh. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, menjaga harga diri keluarga. Semoga hukuman yang jatuhkan kepadanya adalah hukuman yang seadil-adilnya. Amin. Ini kalau yang di gini ini tuh orang biasa, gue yakin nggak ada pembelaan sih guys. Paham ya maksud gue ya? Kalau dia nggak ada backingan ya, hukumnya semudah-mudahan bisa diadil-adilnya lah. Aku adalah hewan berkaki 2. Aku tidak bisa terbang,
Orang-orang banyak yang suka dagingku. Wih, aku suka mengejar tikus. Wah, apa ini? Wah, ini jawabannya pasti nyeleneh sih. Apa nih gua? Kayak buka IG malah langsung kon mikir. Oke. Wush. Aduh. Motornya menyesatkan ini. Ya, dikira mau nyingkirin baju cucian ya. Wah, ini orang-orang perindapan nih nggak ada obat emang bikin konten nih. He opened the door and kicked the cat out. Nah, make sense. Kalau gua kan tadi mikir nih orang lagi nyingkirin cucian ini. Ngapain sih? Bro berpikir ini sangat gampang. Iya, coba dites tuh. Oke, adiknya bisa nge-counter abangnya itu. Asli nih, ibumu apa lawanmu? Beda cerita kalau nggak ada ibu. Ah, emosi abangnya. Kalau bergosip sama temanmu. Ja, sim. Спасибо, мама. Emosi dia nendang samsak aja dia. Gimana ya? Si adik juga antusias mungkin kan. Namanya adik ya all out lah ya sama abangnya ya. Cuma si abang yang nggak berpikir buat apa namanya beneran ya kan. Pasti nggak bagus defense-nya gitu loh. Dibantu sama adiknya. Dan disitulah sang ibu datang tepat waktu ya guys ya. Keren. Siapa yang suka berantem sama adiknya? Gue nggak pernah lah, adik gue cewek semua soalnya. Harusnya nggak usah banyak omong, lanjut latihan dan kenain. Wah iya, betul. Ini teknik yang pas ya guys ya. Begitu dia apa namanya ngeles dari ibunya, langsung dia, ayo lanjut dia sparring, langsung sikat aja. Ada power kirinya ngeri deh. Oh iya, oke lihat. Wih, oh iya ya, tangan kirinya main juga tuh. FIFA.co.id. Mantap pembalap Indonesia. Alex meninggal dunia. Oh. Ini orang tipe ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum husnul khotimah. Artinya baru meninggal. Mantap. Langsung kena trigger dia. Aduh. Singkat, padat, mantap. Meninggal mania. Meninggal mania deh. Ada unsur kesengajaan ini. Huruf P sama N itu sangat jauh kalau dibilang tipe. Bukan soal tipe ya jauh deketnya. Itu mungkin dia ngetiknya dari ini loh, dari HP kan. Nah tuh mungkin uploadnya lewat HP kena autocorrect ya kan. Mantap. Nah, ini yang betul nih. Jadi itu sebenarnya itu ada singkatan ya guys ya. Mantap, mantan pembalap. Tapi double dong jadinya dong. Mantan pembalap Indonesia. Waduh, udah enggak pas. Enggak jadi golek lah, enggak jadi golek. Harusnya mantap Indonesia. Nah, itu baru masuk akal. Wih. Buset. Itu kurang bagus dia kalkulasinya tuh. Wah tuh kakinya kan tangannya yang kena yang sakit. Waduh terkilir dong. Waduh nggak jadi estetik loh bang. Masih aja dia videoin ya. Aduh ini orang nih gimana ya? Kalau memang mau bikin prank kayak gitu tuh tolong dijaga gitu jaraknya ya, jangan sampai membahayakan lah. Wah gila, tombol caper ya emang gitulah ya. If Indian street food was a person, oh gini maksudnya. Ini dalam mode orang ya.
akhirnya memakan korban juga. Banyak gaya sih lu. Nah, gimana orang mereka tuh segitunya eksis bisa dapat duit ya kan? GWS lah buat mbaknya lah ya. Kalau mantan ngajak balikan, ingat kata tukang sate. Gua aja yang jualan sate bingung apa jawabannya. Ini pasti ngarang ini dia nih. Atau jangan-jangan dia bukan jualan sate nih sebenarnya ini. Masih penasaran apa kata tukang sate? Minggir mas, panas. Berarti mantannya panas itu ya. Berapa tusuk? Hah? Oh, astagfirullahaladzim. Emang zaman sekarang ya susah ya cari yang steril ya. Makan di sini apa dibungkus? Ini mah jual pecel. Oh, gila. Mah lah, tuh kena lagi tuh. Tapi yang ini bukan pedaman ya. Oh, dia udah dikasih tahu guys sama temennya tuh. Minggir. Ternyata dia lagi sibuk ngapain tahu tuh. Waduh, Bang. Waduh. Wah, sakit tuh. Bro broke his head. Emang kena kepalanya ya? Enggak dong. Enggak kena kepalanya, dia kena keteknya. Backflip, headslip. Oh, astagfirullahaladzim. Gue baru ternyata kepala yang ini yang ngeflip ya. Aduh. Jadi ketawa gue. Kepalanya ternyata yang ini yang cedera. Gue pikir kepala yang ditendang loh. Nggak jadi estetik, sakit pula kan. Himbauan untuk para pengendara agar tetap berhati-hati ketika sedang melewati jalan sepi. Kondisinya. BA. BM 1683 ABK. BA. Mas. Ini kenapa ini? Bentar. Gue baca itu dulu guys. Info guys. Oh, ada modus penipuan dengan ban bocor. Ini sebenarnya udah pernah dialami oleh orang tua gue serombongan guys. Keluarga besar dari ibu gue itu main ke Lampung tahun 2016. Bukan 2015 kayaknya. Itu ceritanya tuh ada jalan yang setelah turun Bakauni ya kan, mau ke Lampung itu kan tuh hutan-hutan semua tuh. Ceritanya ada orang nyalip 2 motor ke depan mobil om gue yang nyopir waktu itu kan. Nah, dikira kita gue gak ikut, dikira rombongan orang tua gue itu orang yang lagi ya main motor-motoran lah, biasa lah. Nah, setelah sekian kilo gitu kan, mereka berdua tuh berserak di bawah motor, jatuh roboh gitu kan. Terus mereka lagi tergeletak di pinggir jalan. Nah, alhamdulillahnya orang tua gua tuh semua nggak ada yang berpikir negatif. Jadi nggak ada berpikir mereka tuh sekarat, mereka jatuh butuh pertolongan, tuh nggak ada yang mikir. Malah pada ketawa. Dipikirnya mereka kecapean, istirahat di pinggir jalan. Nah, sampai situ dong mereka sampai di rumah saudara. Nyampe sana diceritain, ya kan? Diceritain, kaget. Semua warga yang saudara di sana tuh kaget semua. Daerah mana itu katanya kan. Nah, alhamdulillahnya om gua inget ada plang jalan, dikasih tahu. Wah, langsung dikasih tahu dong. Alhamdulillah nggak ada yang turun karena itu sindikat, itu modus. Mereka itu pura-pura cedera di tengah jalan, kemudian kalau ada yang nolongin langsung disikat. Pulangnya baru om gua sebagai sopir tuh langsung berpikir kalau misalnya ada yang seperti itu lagi, dia nggak pikir panjang, tabrak aja udah gitu. Nah, alhamdulillah ya om gue tuh punya atribut ini loh, atribut apa namanya, kayak imitasian TNI gitu guys. Ada kayak segitiga itu yang depan itu gitu kan, dipasang sama dia. Pokoknya istilahnya kayak bikin gertak lah. Kalau lu mau macem-macem nih, gue orang militer gitu lah istilahnya. Cowok lihat kan chat dengan kakak ketoprak langganannya yang salah paham mau diaduin ke ortu. Mang Dani ketoprak hiji ya sedeng, maksudnya apa ya ngatain saya sedeng,
Oh, sedeng. Gua aja langsung paham loh, sedeng loh. Dipikirnya sedeng tuh gila. Kok bisa, ini konten, pasti ini konten, ini bukan asli ini. Ayah yang tak banyak bicara terkesan tidak peduli, tapi sesungguhnya yang ada dalam hatinya hanyalah kita. Waduh. Hujan semakin deras. Oke. Aduh, dia bawa anak kecil dong. Aduh, Pak. Dirimu yang Aduh. Dek. Ini guys ya, orang tua. Gua nggak bahas yang jelek lah ya, gua bahas yang bagus-bagus lah ya. Pasti tuh sayang banget sama anaknya. Gua ngelihat video ini tuh kayak keinget gua, guys. Memang nggak semenyedihkan itu, tapi emang hari-hari tuh karena bini gua sibuk kerja dan gua alhamdulillah cuman bisa by call kerjaan gua gitu kan. Impor kurma muda, cuman ya ada tim lah yang sudah bisa handle gitu loh. Jadi gua tinggal ngatur marketing doang. Akhirnya gua yang di rumah sama anak-anak gitu, ke mall ya bertiga berdua, beli roti ke market juga berdua bertiga gitu kan. Jadi agak sering juga gue sendirian sama anak-anak gitu kan. Jadi gue kayak merasakan gitu perjuangan bapak itu. Dunia tidak adil, makanya kenapa Tuhan menciptakan akhirat. Woi, wah ini kata-kata terbaik guys. Dunia nggak adil ya. Makanya kenapa Tuhan ciptakan akhirat, untuk membalas apa yang udah kita dapatkan di dunia gitu loh. Yang belum kita dapatkan di dunia gitu loh. Kalau saya yang di sana dan bawa mobil, saya suruh masuk, saya anterin sampai tujuan plus bekal. Ya bisa jadi ya, itu kan karena kita nggak tahu dalamnya apakah udah full gitu ataukah belum ya. Cuman bagus lah, bagus. Niatnya bagus, bagus. Dari sebanyak itu mobil nggak ada yang peduli. Makanya dari dulu saya berprinsip teguh dalam hidup. Dunia ini hanyalah ilusi kemunafikan. Wah, apa itu bro? Terlalu dalam itu. Ilusi kemunafikan. Oh ini. Ini yang tadi nongol lagi kayaknya. Waduh, no, tuh. Iya tuh. Oke. Step 3. Dar. Waduh, tuh lihat tuh. Oh. Tapi dia tuh nggak mukul, dia dorong gitu. Tapi oke lah, ini jangan dihujat guys ya, ini tuh cuma buat lucuan gitu loh ya, karena dia bikin konten kan kita terhibur gitu ya, jadi jangan sampai ada yang tersakiti lah. UFC silang. KFC. Oke. Ini gaya beda nih, gaya gini. Gibran, waduh nih Pak Wapres nih komentar terus nih ya. Ini mungkin salah satu atau satu-satunya Wapres yang paling aktif di sosial media ya. Yang punya motor jagain. Dia pinjem buat konten, ya kan? Yang punya ketar-ketir bro. Emang faktanya keren, tak semua orang bisa melakukannya. Jadi belajarlah respect. Nah lo ya kan, dia cuma pengen menghibur kita gitu loh. Disuruh langsung telepon tuh. Oke. Wah itu, tangannya itu tangannya itu ini dia lagi nih kayaknya. Sap, lihat tangannya tuh. Wah, ketindihan loh. Tambal puas. Kalau gue sih masih mau respect ya, karena itu hobinya mereka gitu loh. Seketika tak senang, seketika terdiam. Banyak gaya sih, bukan bro, gue tuh pengen respect aja gitu, mereka mau menghibur gitu loh.
Kalau nggak ada mereka gue nggak dapat konten. GWS lah, GWS. Maaf kak, 17 tahun baru komunikasi kemarin, dan itu pun saya dari kecil udah dibuang. Apa nih? Sakitnya seorang anak, ibunya yang pernah selingkuh dan 17 tahun baru muncul buang anak di rumah pembantu. Oke. Wanita yang melahirkanku. Oke. 17 tahun bukan waktu yang lama, ya singkat mah. Oke, tahun 28 Desember 2023. Hah, Jo? Kapan nih hari ininya nih? Dek Lulu, coba kamu minta sama papamu untuk ikut kejar paket biar bisa kuliah. Kalau mau hidup kita berubah, mesti dari dalam diri kita sendiri yang berubah nasib kita. Oh, ini si mama masih pengen anaknya kuliah ya, biar anaknya itu masih apa namanya, dapat jaminan masa depan yang bagus lah gitu. Cuma karena nama sakit hati ya kan, jadi ya tetap aja, buat apa kuliah kalau nggak ada attitude. Itu sebenarnya apa ya, perumpamaan yang harusnya nggak ada ya. Ya sebaiknya adalah ilmunya ada, attitude-nya ada gitu. Jangan sampai salah memahami guys. Orang yang nggak pernah ngalamin emang lebih gampang ngomong. Oh, ini kayaknya banyak yang coba jadi orang bijak ya. Bukan orang bijak sih, mencoba menasehati. Orang nggak bakal ngerti kalau belum ngerasain sendiri. Respect buat masnya ya. Oke. Buat yang komen dia tetap orang tuamu, dia tetap ibumu, kenapa nggak ada yang bilang dia adalah anakmu? Sampai kamu mati dia tetaplah darah dagingmu. Kayaknya memang banyak yang ini ya, banyak orang yang kontra dengan cerita si abangnya ini ya guys ya. Gua memahami beliau sakit hati, tapi seorang tua juga pengen ngasih yang terbaik buat anaknya meskipun cuma sekedar nasihat. Oleh karena itu disuruh sekolah untuk bisa menjamin masa depannya dia. Ya itu aja sih yang gue tahu. Cuma karena dia berpikir ngapain sekolah kalau nggak punya akhlak gitu ya. Yang dimaksud adalah orang tuanya yang udah menelantarkan dia gitu. Topi Amma, wanita dengan gangguan mental atau ODGJ. Wanita dengan gangguan mental atau ODGJ yang disembah oleh warga di India. Ini salah satu momen di mana Topi Amma minum kopi tapi dibuang ya. Lalu pengikutnya yang di belakang pada diambil, bagi-bagi ya, seperti mencari berkah di situ ya. Topi Amma atau Ibu Topi sering dianggap sebagai sida atau seseorang yang tercerahkan dan telah mencapai kesempurnaan. Topi Amma banyak dipuja dan memiliki banyak pengikut. Meskipun beberapa orang mengklaim bahwa Topi Amma menderita masalah mental dan membutuhkan bantuan. Ia hanya menjalani hari-harinya ditemani oleh puluhan pengikut di sekitarnya. Semua tindakan aneh yang dilakukan oleh Topi Amma dianggap sebagai berkah ilahi, sehingga banyak yang memujanya. Widih. keren. Gua sih nggak mau menjelekkan ya, takutnya itu kan apa ya, keyakinan mereka gitu loh guys ya. Buat konten aja, lucu-lucuan aja udah. ODGJ disembah, bukan suruh berobat. Makin seneng dia jadi ODGJ kan. Kalau dia sembuh nggak ada followers dia. Kemarin ada peramal ya kan, mau kiamat. Gua guys alumni 99 ya kan, dari 99 terus ke 2012, terus ke berapa ya tuh, gue 4 kali tuh alumni, 4 kali kiamat gue. Kayaknya sebelum itu nggak ada ya apa namanya, estimasi kapan kiamat. Estimasi dong. Dijambak padahal. Apa ya dijambak tadi nih? Bingung aku, nggak bisa bedain yang gila yang mana. Gila semua kayaknya. Eman si patu, eman jreng jeng jeng, eman si rama rama. Astagfirullahaladzim.
Kira-kira dinyanyi, nggak ditolongin malah direkam loh. Antara video dan teman pilih yang mana? Topi ama. Lo ngalangin betina. Enggak dong, dia nggak ngalangin dong. Emang dia tuh nggak bisa mijak dia. Jeng jeng jeng, eman dirama-rama. Nah kan dikirain nggak jatuh ke kali guys, diketawain, habis itu panik dia. Lo minggir kocak, orang mau lewat. Asli kameramen satu pecan buat jatuh. Udah ngalangin ketawain pula. Wah parah deh. Kameramen selalu selamat. Kameramen pembawa sial bagi orang lain. Tapi kan dia selamat, betul itu berarti. Oke guys, segini aja video kali ini. Udah malam banget, gua habis live tadi. See you di video berikutnya. Assalamualaikum.